Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua dilingkupi kasih Tuhan yang luar biasa. Karenanya mari kita bersama-sama bersuka cita bersama firman Tuhan dan juga permenungannya yang akan kita dengarkan bersama dalam kesempatan kali ini. Selamat datang di Oase Rohani Katolik bersama saya Magdalena Pinky Bran dan juga Romo Antonius Yakin Cipta Mulia. Halo Romo, apa kabar? Luar biasa, terima kasih Mbak Pinky. Terima kasih sekali di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu. Kami menantikan permenungan dari Romo Yakin. Kita mulai ya Romo. Boleh. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini dengan doa pembukaan dari Romo Yakin. Silakan Romo. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, sebelum kita memulai permenungan kita, marilah kita siapkan hati untuk berdoa lebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai perjalanan kami. Ajarilah kami untuk senantiasa berani, berjaga-jaga senantiasa, sehingga kami pun semakin siap untuk menghadapi segala tantangan, hambatan yang ada dalam kehidupan kami. Sebagaimana 10 gadis yang bijaksana yang siap menyalakan pelitanya. Ajarilah kami untuk senantiasa menyalakan pelita hati kami dalam menghadapi segala peristiwa dalam kehidupan ini dalam kacamata kasih-Mu. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda, dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan.
Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan anak manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam, terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruangan perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Romo yakin dari bacaan hari ini sangat indah. Bagaimana sebaiknya kita untuk menanggapi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama? Silakan, Romo. Ya, kalau kita lihat dalam perjalanan hidup, banyak hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada berbagai macam kesempatan, ada macam-macam peluang, tetapi juga ada bermacam-macam mungkin tantangan, hambatan yang ada. Maka dibutuhkan iman. Melalui iman itulah kita dapat menghadapi segala misteri kehidupan ini. Maka ada seorang Romo yang sudah sepuh pernah mengatakan, iman itu menjadi kunci yang membuat kita berani menghadapi atau menjalani hidup yang penuh misteri. Kenapa misteri? Karena tidak ada dari satu pun kita yang tahu dan bisa memastikan masa depan kita. Jangankan setahun ke depan, sebulan, seminggu, bahkan sejam kemudian,
kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka karena kita tidak bisa menebak masa depan ini, artinya masa depan itu penuh teka-teki, bagaimana akhirnya misteri itu kita hidupi dengan iman. Iman bahwa Allah senantiasa menyertai kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah sungguh mengasihi kita. Dalam kasih itulah kita diajak untuk berjaga-jaga. Tetapi berjaga-jaganya pun bukan dengan penuh ketakutan, takut nanti ada apa gitu, tidak. Tetapi bagaimana kita berjaga-jaga dengan penuh antusias, dengan penuh harapan, dengan penuh kepercayaan atau sukacita. Mengapa? Tadi, karena Allah senantiasa menyertai kita. Dalam penyertaan Allah itulah kita akan dimampukan pada saat kita mau terbuka terhadap kehendak Allah, mengikuti apa yang menjadi tuntunannya, kita pun akan dimampukan untuk menghadapi segala peristiwa dalam kehidupan kita, bahkan kita dimampukan pula untuk menangkap nilai-nilai atau makna-makna atau refleksi yang terkandung dari pengalaman iman yang kita jalani itu. Seperti itu, Mbak Pinky. Oke. Begitu kita mendengar kata berjaga-jaga, ini kan berarti kita harus waspada gitu ya. Kemudian pada saat kita harus waspada, ini apakah melulu berbicara tentang oh kita harus terus berdoa gitu, sesuatu yang sifatnya spiritual, religius gitu, atau sebenarnya berjaga-jaga ini juga tidak selalu spiritual. Bagaimana kita memahaminya ya, Romo? Ya, maka dalam gereja ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Artinya, dalam berjaga-jaga, kita dapat mengisinya sesuai dengan kapasitas atau berdasarkan eh, kemampuan yang kita jalankan. Ada memang orang-orang tertentu yang memang lebih banyak waktu untuk berdoa. Ada juga beberapa orang yang memang melalui pekerjaan-pekerjaan itu mereka pun mendapatkan perkembangan hidup, pengalaman atau bakat-bakat atau talenta mereka semakin berkembang. Maka bagaimana akhirnya makna berjaga-jaga ini diisi dengan keberanian kita untuk terus-menerus menyadari akan berkat-berkat yang kita terima. Berjaga-jaga, jangan sampai akhirnya kita malah menantikan masa depan terus-menerus tanpa melakukan apa-apa. Ada pepatah yang bijaksana mengatakan, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. Artinya, masa lalu adalah sejarah. Bagaimana melalui sejarah yang kita lalui, pengalaman-pengalaman yang kita jalani, kita pun bisa mendapatkan pembelajaran melalui refleksi-refleksi hidup yang kita jalani setiap hari. Dan masa depan itu masih misteri. Tetapi bagaimana akhirnya kita berani mempersiapkan masa depan itu dengan keberanian kita untuk hidup di sini sekarang ini. Hic et nun. Artinya, masa depan itu baru menjadi lebih baik jika kita berani memperjuangkan hari ini, saat ini, di sini. Maka berjaga-jaga pun artinya bagaimana tidak bisa dilepaskan dari konteks di mana kita berada. Kalau misalkan kita sedang berada di tempat yang membutuhkan bahwa kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus beraktivitas, ya lakukan itu aktivitas kita, pekerjaan kita itu sebagai doa-doa kita. Pada saat kita misalkan diundang untuk latihan kur bersama, ya sudah, melalui nyanyian kita, lagu-lagu kita, kita pun melakukan itu sebagai doa. Maka yang menarik adalah bagaimana saudari-saudara kita yang muslim mengatakan semangat jihad. Semangat jihad itu adalah semangat untuk berani memberikan diri totalitas secara penuh.
Dan inilah yang coba kita jalankan. Artinya, kalau kita melakukan sesuatu, kalau Romo yang senior tadi mengatakan pada saat kita menyapu halaman, kita menyapu dengan sepenuh hati. Kita sungguh-sungguh hadir dalam peristiwa tersebut, menyadari ternyata saya sedang menyapu. Dan bagaimana dengan menyapu itu, saya pun semakin menyadari bahwa ada refleksi yang baik yang saya dapatkan, bahwa saya juga boleh merasakan ikut membersihkan halaman, ikut menciptakan lingkungan yang lebih baik. Sehingga akhirnya dalam berjaga-jaga pun kita pun merasakan sukacita kegembiraan. Bukan terus-menerus waspada, tegang, takut. Kalau tegang terus-terusan seperti sebuah senar, yang ada adalah kita lama-lama bisa putus. Orang yang tegang terus-terusan, lama-lama bisa darah tinggi, stroke, malah sakit. Tetapi kalau senar kendor terus-menerus, sama seperti kita males-malesan, kita tidak melakukan apa-apa, maka senar pun tidak berbunyi apa-apa, tidak bisa dimainkan. Artinya, ada jalan tengah, ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Tidak terlalu tegang, tidak terlalu kendor. Maka dalam senar-senar gitar pun atau senar-senar dawai pun kita bisa melihat ada yang agak apa eh, tidak tegang, agak kendor, menghasilkan suara yang lebih dalam, sedangkan senar-senar yang tegang itu menghasilkan suara yang lebih tinggi. Maka dengan harmonisasi yang baik, maka itu menciptakan suara atau musik yang baik pula. Maka dalam kehidupan pun kita juga diajak untuk menyadari di mana kita berada, bagaimana kemampuan kita, dan bagaimana kasih Allah yang senantiasa mengajak kita untuk terbuka untuk memperbaiki atau menciptakan lingkungan yang lebih baik. Seperti itu Mbak Binti. Wah, terima kasih sekali Romo. Ini benar-benar mengingatkan kita bahwa kalau bicara tentang berjaga-jaga bukan berarti langsung berdoa terus-menerus sampai akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban kita dalam peran-peran kita di luar ya. Tapi ternyata tadi Romo ingatkan kita bahwa berjaga-jaga juga termasuk hadir seutuhnya dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dan saya senang sekali tadi Romo mengatakan bahwa biarlah pekerjaan-pekerjaan kita yang kita kerjakan dengan sungguh hati itu menjadi doa-doa kita. Gitu. Berarti kita juga bisa berdoa dalam pekerjaan kita dan dalam peran kita ya Romo. Nah, pada saat segala sesuatu berjalan dengan baik, rasanya mungkin bisa gitu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi pada kenyataannya ya Romo, mungkin banyak sekali terjadi dalam berbagai kegiatan kita, dinamika dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa tetap berjaga-jaga dengan baik saat dinamika ini terjadi begitu tinggi intensitasnya ya Romo. Mungkin ada yang bisa Romo bagikan agar kita kembali diingatkan. Silakan Romo. Ya, dalam berjaga-jaga pun pasti kita akan berinteraksi dengan banyak pihak. Ada orang-orang yang juga memiliki kehendak baik, yang mungkin kehendak baik dari tiap-tiap orang tidak sejalan dengan kehendak baik kita. Maka bagaimana akhirnya pertama-tama kita boleh menyadari bahwa tiap orang itu memiliki sesuatu yang baik pada dirinya. Bukan berarti mereka yang berbeda pendapat itu adalah orang yang buruk atau orang yang jahat. Bisa saja orang yang berbeda pendapat, dia memiliki keinginan baik juga dalam dirinya, dalam hatinya. Tetapi bagaimana keinginan baik itu bertemu dengan keinginan baik kita sehingga menciptakan kebaikan bersama. Maka bagaimana cara pandang kita, perspektif kita ubah. Bukan lagi saya memaksa mereka mengikuti maunya saya, tetapi yuk
kita cari jalan tengah, jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jalan tengah ini bukanlah sesuatu yang artinya kita harus berkompromi terus-menerus terkait dengan kebenaran, terkait dengan iman, tetapi bagaimana akhirnya apa yang kita perjuangkan bukan lagi berdasarkan keinginan kita sendiri, tetapi kita terbuka juga terhadap keinginan bersama yang tidak lain adalah juga terbuka terhadap keinginan dari Tuhan sendiri. Makanya ada istilah Vox Populi, Vox Dei, suara masyarakat, suara orang banyak, itu juga suara Tuhan. Artinya, bagaimana akhirnya kita menemukan bahwa setiap orang memiliki kebaikan-kebaikan yang perlu kita akomodasi, sehingga akhirnya mereka pun juga merasa dilibatkan dalam karya keselamatan bersama. Maka contohnya misalkan ada seorang ibu yang meminta anaknya untuk belajar. Itu sesuatu yang baik tentu. Tetapi bagaimana akhirnya permintaan seorang ibu itu tidak memaksa, ayo kamu harus belajar. Sementara ibunya nanti nonton drakor gitu ya, drama Korea gitu ya. Tetapi Kok contohnya tepat sekali, Romo? tetapi bagaimana kita bertanya kepada anak, kamu cita-citanya apa? Kira-kira kalau untuk mencapai cita-cita itu, tahap-tahap apa saja yang kamu butuhkan? Terus kita coba buka pikirannya, hatinya, kemungkinan-kemungkinannya. Ya sudah, kalau seperti itu kira-kira kamu belum mau belajar setiap jam berapa? Apakah cukup untuk mencapai misalkan ada anak yang mau masuk ke perguruan tinggi gitu ya? Kira-kira apakah cukup belajar sehari sejam saja? Kalau tidak cukup, kira-kira mau tambah berapa? Apakah masih mau tambahan misalkan bimbingan belajar atau tidak? Pada saat anak diajak untuk berkomunikasi seperti itu, walaupun keinginan anak pasti dia ingin lebih menikmati kehidupan sekolahnya, itu juga bukan sesuatu yang buruk tentunya, tetapi akhirnya melalui komunikasi yang baik, kita akhirnya bisa menemukan jalan tengah, jalan keluar, solusi. Dan kalau dimungkinkan, ya kita bawa solusi itu sebagai kesepakatan bersama di dalam doa-doa kita. Kita berdoa, mendoakan anak kita, bahwa mereka sudah berkomitmen untuk menjalankan hal ini, dan akhirnya ini menjadi komitmen bukan hanya dari komitmen dari anaknya, tetapi komitmen keluarga bersama. Seperti itu. Terima kasih sekali, Romo. Jadi, dua hal yang bisa kita jadikan kesimpulan dari permenungan kita tentang berjaga-jaga, gitu ya, yang sebelumnya tidak terpikirkan. Tapi berkat permenungan yang diberikan Romo, yakin kita semakin sadar bahwa berjaga-jaga ini adalah maksudnya hadir dengan sungguh lewat peran kita dimanapun kita boleh ditempatkan, hadir dengan sepenuh hati dan dengan penuh kesadaran, dan kehadiran seperti itu dalam peran kita juga menjadi doa-doa kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita juga dengan berjaga-jaga ini artinya semakin memiliki semangat untuk mencari jalan tengah bersama orang-orang yang berdinamika dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi semangat berjaga-jaga ini juga bukan berarti semuanya tentang keinginan saya, tapi juga tentang keinginan bersama. Karena dengan memenuhi keinginan bersama selalu mencari kesepakatan, mencari jalan tengah, ternyata kita juga berarti menyuarakan suara Tuhan ya Romo. Luar biasa sekali, itulah kesimpulan kita untuk sesi yang pertama. Dan tentu saja kita akan mendengarkan permenungan lebih lanjut. Karenanya bagi sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah bersama kami.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Antonius Yakin Cipta Mulya. Kita akan melanjutkan sesi yang kedua. Setelah tadi di sesi yang pertama kita mendapatkan penguatan yang luar biasa dari Romo Yakin mengenai tema berjaga-jaga. Nah, ternyata tadi disebutkan bahwa berjaga-jaga ini bukan berarti hanya berdoa saja kemudian meninggalkan peran-peran yang lain dalam kehidupan kita, tapi juga ternyata berjaga-jaga artinya hadir dengan sungguh lewat peran kita dimanapun kita boleh ditempatkan. Dan biarlah peran kita tersebut, pekerjaan-pekerjaan mulia yang kita kerjakan tersebut menjadi doa-doa kita. Begitu ya, Romo Yakin. Nah, di sesi yang kedua ini, kira-kira permenungan apa yang bisa menguatkan kita lebih dan lebih lagi, Romo? Silakan. Ya, melanjutkan permenungan yang tadi terkait dengan berjaga-jaga, menemukan jalan tengah dalam setiap perkara, persoalan yang ada, maka salah satu keutamaan yang coba dihidupkan adalah bagaimana kita belajar untuk mendengarkan. Artinya, Yesus senantiasa mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Tidak jarang pada saat kita hadir dalam suatu tempat secara penuh, kita ingin melakukan sesuatu. Dalam melakukan sesuatu itu kita berbenturan dengan keinginan orang-orang lain yang juga baik. Maka bagaimana jalan tengah yang kita jalankan itu adalah pertama-tama kita perlu saling mendengarkan satu sama lain. Mendengarkan bukan hanya sekedar mendengar, maka dalam bahasa Inggris pun ada perbedaan antara to hear and to listen. To hear hanyalah mendengar dalam arti kata itu bagian dari panca indera kita. Kita mendengarkan suara air, kita mendengarkan suara burung, kita mendengarkan apa perkataan dari orang-orang. Tetapi perkataan-perkataan itu mungkin hanya sekedar lewat saja. Istilahnya masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tetapi kalau mendengarkan, kita sungguh-sungguh memberikan hati kita, artinya mendengarkan, memperhatikan, memberikan hati kita untuk sungguh-sungguh mencari tahu hal yang baik yang berasal dari orang itu. Nah, terkait dengan mendengarkan, kita pun diajak untuk, ya artinya melatih pendengaran kita, telinga kita, hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menemukan hal-hal yang baik, nilai-nilai baik dari setiap pribadi-pribadi yang kita ajak untuk berinteraksi. Sama seperti eh, bacaan Injil terkait 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, mendengarkan bukan berarti kita eh, melakukan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang memohon atau meminta kepada kita. Kita diajak untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan melihat diri kita. Apakah kita mampu atau kita tidak mampu. Dengan pendengaran yang baik, kita juga akan bisa melihat kemampuan diri kita. Kalau kita tidak bisa menjadi pribadi yang mengiyakan segala sesuatu, mungkin saja ada hal-hal yang kita sadari bahwa saya tidak sanggup. Itu juga membutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati yang mengatakan, mohon maaf, untuk ini saya sepertinya tidak bisa. Sama seperti 5 gadis bijaksana yang menyadari bahwa mungkin saja minyak yang dia bawa itu hanya cukup untuk diri mereka saja. Kalau dibagi, yang ada malah dua-duanya tidak cukup. Maka dengan pendengaran yang baik itulah kita juga bisa menimbang dan memberikan keputusan yang baik. Seperti itu, Mbak Pin. Ya. Nah, Romo, bagaimana ya cara kita bisa mengasah pendengaran ini? Baik kita mendengarkan orang lain, mendengarkan Tuhan, mendengarkan diri sendiri. Bagaimana ya, Romo? Nah, maka dalam tradisi gereja kita memiliki istilahnya refleksi harian. Sampai sekarang pun saya masih suka menulis
buku refleksi. Buku refleksi artinya mirip saja seperti buku harian gitu ya, buku diary. Jadi hari ini tanggal segini ada satu peristiwa apa sih yang paling saya ingat, yang paling berkesan. Lalu pembelajaran yang saya dapatkan apa? Itu saja, pendek-pendek saja. Kalau halnya itu sesuatu yang sangat menyenangkan, mungkin bisa dilipat bagian atas bukunya. Kalau sesuatu yang menjengkelkan atau kegagalan atau membuat kita sedih, kita lipat bagian bawahnya. Dan nanti pada saat akhir tahun atau tengah tahun, kita buka kembali buku-buku itu, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan hidup kita. Biasanya saya buka yang bagian yang saya lipat bagian bawahnya. Pada saat saya baca kembali, kadang saya bisa tertawa, menertawakan kebodohan saya sebelumnya. Pada saat itulah saya sadar bahwa, oh ya, saya mulai mulai diperkembangkan oleh Tuhan dalam beberapa hal. Tapi apakah itu akan terus-menerus eh, membaik? Bisa saja nanti jatuh bangun. Yang namanya manusia pasti memiliki dinamika hidup. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita juga melalui refleksi tersebut, kita juga belajar mendengarkan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang sangat jelas tentunya eh, kita dapatkan dalam refleksi harian, dalam kitab suci. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam bacaan pertama, Paulus itu mengatakan bahwa dia dipanggil bukan untuk membaptis saja, tetapi untuk mewartakan sabda Allah. Agar kita dapat mewartakan sabda Allah, pertama-tama adalah bagaimana kita juga menerima sabda Allah, mendengarkan sabda Allah yang ada dalam kitab suci, yang coba kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sabda Allah itu sungguh-sungguh bergema dalam kehidupan kita. Banyak hal yang sederhana sebenarnya yang kita lakukan, tetapi pada saat kita refleksikan, itu menjadi refleksi yang luar biasa. Maka bagaimana akhirnya pewartaan itu didasarkan oleh pengalaman konkret yang kita alami oleh pengalaman sehari-hari. Kalau ditanya kepada Mbak Pinky, kira-kira lebih senang Romo yang menyampaikan khotbah homili berdasarkan teori, textbook, atau berdasarkan pengalaman yang coba diangkat dan direfleksikan berdasarkan terang kitab suci. Pastinya berdasarkan pengalaman, Romo. Nah, itulah yang coba kita pelajari bersama. Pada akhirnya melalui pengalaman harian kita yang direfleksikan dengan kitab suci, kita menemukan nilai-nilai Injili, nilai-nilai iman yang coba kita hidupi dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam gereja Katolik, kita tidak mudah untuk membaptis orang. Orang yang mau dibaptis langsung kita baptis. Tetapi dalam pembaptisan, kita juga memperlengkapi tiap pribadi itu dengan sabda Allah. Itulah sebabnya ada pembelajaran, ada masa katekumenat, sehingga akhirnya mereka pun semakin diperlengkapi dengan kemampuan untuk mendengarkan sabda Allah dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Mbak Pinky. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Ternyata hanya dengan mendengarkan saja, ya. Tapi, Romo, biasanya terdengar gampang, tapi lagi-lagi gitu. Kok kita nggak bisa, nggak mampu mendengarkannya? Biasanya apa hambatan terbesar yang membuat kita tidak mampu mendengar, ya, Romo? Ya, sangat jelas hambatan terbesar adalah pemikiran, logika, ataupun eh, kita benar-benar hanya sekedar mengandalkan kemampuan manusiawi kita belaka. Itulah sebabnya dalam bacaan pertama sangat jelas bagaimana Paulus mengatakan bahwa dia mewartakan sabda Allah yang hidup.
Tetapi bagi orang-orang Yunani, mungkin itu sesuatu kebodohan. Bagi orang-orang Yahudi, Kristus yang tersalib itu adalah sebuah sandungan. Kalau apa-apa semua dikaitkan dengan sabda Allah, mungkin kita akan bertanya-tanya apa benar sabda Allah itu bisa menjadi jalan keluar kita. Pada saat itulah sabda Allah yang kita dengarkan menjadi tidak bergema. Kenapa? Karena ada suara lain, pemikiran kita sendiri yang sangat kecil, yang sangat terbatas, yang mencoba menghalangi sabda Allah yang jauh melampaui batas kemampuan kita. Sehingga akhirnya setiap kali ada permasalahan, diajak yuk kita refleksikan dalam terang Injil, dalam doa-doa kita. Doa, doa mana mungkin sih menyelesaikan masalah? Ah, sabda Tuhan. Apa mungkin dalam sabda Tuhan itu ada jalan keluar? Pernyataan-pernyataan atau eh, bentuk apa penyangkalan ataupun keraguan-keraguan itulah yang menghalangi kita dalam mendengarkan sabda Allah. Ataupun kita merasa pada saat kita mendengarkan bacaan-bacaan, entah bacaan pertama, entah Injil, pada saat Romo mau menyampaikan homilinya, kita merasa, saya udah pernah dengar, saya tahu itu. Paling-paling nanti ngomongnya ini. Sementara mungkin ada nilai-nilai tertentu yang ternyata ditawarkan, nilai-nilai baru yang ditawarkan oleh seorang imam, itu terlewat begitu saja. Karena kita merasa, oh saya sudah tahu. Rasa sok tahu atau keraguan-keraguan dalam pikiran kita itulah yang ternyata kerap menghalangi kita untuk terbuka dan mendengarkan sabda Allah dengan total, dengan sepenuh diri, sepenuh kehadiran kita. Maka kita pun diajak untuk berani terbuka terhadap sabda Allah itu, bukan meragukan, tetapi kita coba refleksikan pengalaman saya seperti ini. Lalu kira-kira sabda yang saya baca seperti ini, ada refleksinya enggak? Ada benang merahnya tidak? Pada saat seperti itu, kita pun akan menemukan bagaimana ternyata tidak sedikit bacaan-bacaan Injil ataupun dalam kitab suci yang ternyata bisa menjadi sarana kita untuk menemukan kehendak Allah dalam perjalanan hidup kita. Dan akhirnya kita bawa apa yang kita temukan itu dalam doa-doa kita, dan kita boleh percaya bahwa Tuhan pun pada saat kita berani terbuka terhadap kehendaknya, Dia akan senantiasa memberikan hal yang terbaik untuk kita. Justru yang lebih sering adalah Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat kita, tetapi kita meragukan kebaikan Tuhan, kita malah menolak kebaikan Tuhan dengan keterbatasan diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita hanya bergumul, berjuang sendiri, dan kita tidak menemukan hal yang terbaik dalam hidup ini. Cobalah mulai berserah dan percaya kepada penyertaan Allah dalam hidup ini. Seperti itu, Mbak Pinky. Romo, lewat permenungan yang Romo bagikan, saya secara pribadi merasa amat sangat diberkati, amat sangat diteguhkan dan dikuatkan, dan saya percaya para sahabat Oase Rohani Katolik juga merasakan hal yang sama. Betapa mudahnya sebenarnya jalan yang dilakukan, dan mungkin supaya semakin mudah kita sama-sama saling mengingatkan untuk yuk berani mendengarkan Allah lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita sama-sama hilangkan keraguan kita atau justru hilangkan sok tahu kita ya Romo. Dengan demikian kita bisa tahu kehendak Allah dalam kehidupan kita karena kita mampu mendengarkannya. Karena itu juga kita mampu hadir dengan sepenuhnya dalam peran-peran kita, dan dengan demikian kita sungguh berjaga-jaga seperti yang Tuhan minta dalam firman-Nya hari ini. Baik, terima kasih Romo untuk permenungan hari ini, agar sungguh permenungan ini tertanam dalam hati kita semua dan mampu kita laksanakan dalam kehidupan kita. Saya mohon doa dan juga berkat penutup dari Romo.
Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati untuk berdoa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Kau senantiasa menerangi langkah kami dengan sabdamu. Ajarilah kami untuk memahami kebijaksanaan-Mu, bahwa melalui salib Kristus Putramu, yang adalah hikmat terbesar bagi manusia dan keselamatan bagi kami, memampukan kami untuk berani terbuka terhadap kehendak-kehendak-Mu, hadir dan mendengarkan Engkau selalu, dan menjadikan hidup kami sungguh-sungguh terarah kepada kehendak-Mu. Semoga apa yang kami renungkan boleh kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pegangan kami, sebagaimana Engkau senantiasa menyertai kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah yang Maha Kasih senantiasa tercurah dalam hidup kita, dalam diri mereka yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita layani. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo, semoga kita punya kesempatan di lain waktu untuk permenungan berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah permenungan kita, pendengaran kita akan firman Tuhan dalam kesempatan kali ini. Mari kita bersama-sama saling menguatkan untuk bersama-sama berjaga-jaga. Sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Saya Magdalena Pikiberan dan juga Romo Antonius Yakin Cipta Mulia mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati.